Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Dan untuk membahas babak baru tudingan ijazah palsu Jokowi, saya akan langsung sapa Pak Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo, dan juga ada Pak Roy Suryo yang juga mantan Menpora sekaligus terlapor dalam kasus ini. Selamat sore Pak Yakub dan Pak Roy. Selamat sore Mbak Dea. Ya, terima kasih juga sudah bergabung Yakub bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya akan ke Pak Yakub terlebih dahulu. Pak Yakub, apa materi lengkap laporan klien Anda, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ke penyelidik Polda Metro Jaya? Ya, tentunya tadi Pak Jokowi melakukan pelaporan atau pengaduan mengenai peristiwa-peristiwa yang beliau alami tentunya. Nah, tentunya peristiwa ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap beliau. Nah, Pak Jokowi juga tadi sudah menjelaskan peristiwanya apa-apa saja pada para penyidik yang memang Pak Jokowi alami sendiri tentunya, dan menurut Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau dan martabat beliau. Nah, mengenai materi mungkin nanti dari pihak penyidik yang lebih berhak untuk memberikan pendalaman lah mengenai ini mungkin, Mbak. Pak Yakub, apakah ada alat bukti yang diserahkan kepada penyelidik hari ini? Ya, tentunya tadi Pak Jokowi juga sudah membawa dan memperlihatkan secara langsung ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kuliah juga. Dan tentunya di luar itu pun ada juga beberapa objek, mungkin kami menyebutnya objek-objek yang disampaikan, yang menjadi dari objek pelaporannya apa saja. Dari ada beberapa video-video juga yang kemudian Pak Jokowi tentunya memberikan keterangan dugaan beliau siapa yang ada dalam video tersebut. Namun karena kami menghormati juga proses penyidikan yang sedang berlangsung, karena kami telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisian, maka nanti biar dari pihak penyidik yang melakukan pendalaman, investigasi, penyidikan hingga nanti mungkin penuntutan atau mungkin sampai persidangan nanti. Jadi ya kita tunggu mungkin, Mbak. Baik Pak Yakub, saya akan coba ke Pak Roy. Pak Roy, Anda ini dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada sekelompok relawan dengan nama Alap-Alap Jokowi yang mengajukan laporan serentak di 3 daerah, ada Semarang, Sleman, dan Surakarta pada Rabu kemarin. Apa pendapat Anda dan apa langkah yang akan Anda lakukan yang mungkin saat ini sedang dipertimbangkan, Pak Roy? Ya, terima kasih Mbak Dea Kartika dan juga Pak Yakub ya, dan juga seluruh pemirsa CNN di mana saja berada. Gak apa-apa, kita hormati saja ya, laporan itulah hak seseorang, hak individu untuk lapor, dan saya juga mengapresiasi. Ini benar, kalau iya saya katakan iya. Saya mengapresiasi Pak Jokowi ya selaku mantan presiden, bekas orang nomor 1 di Indonesia, lapor sendiri. Jadi ini saya kira hal yang bagus ya gitu ya, untuk menjawab beberapa kemarin karena hanya menggunakan tangan-tangan itu ya, kayak relawan, kayak alap-alap yang nggak jelas gitu. Gentle ini lapor sendiri itu bagus ya. Namun Jaja, kita juga lihat yang dilaporkan ini sekarang kan tambah gitu ya. Gitu ya. Kalau kemarin tuh hanya saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, satu itu ibu-ibu ya, Dr. Tifa. Hari ini tambah kira. Satu ibu lagi juga dilaporkan, yaitu Kurni. Nah ini biar masyarakat menilai ya gitu. Jadi seorang mantan presiden itu melaporkan ibu-ibu atau mempidanakan ya, mempidanakan 2 ibu-ibu ya, itu aja nanti masyarakat yang menilai. Tapi nggak apa-apa. Kalau tadi Pak Yakob menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah membawa nanti bahan-bahan diperlukan, bagus ya. Jadi itu nanti bisa kemudian komparasikan atau tunjukkan pada saat nanti pemeriksaan atau bahkan sampai ke persidangan. Karena kami itu berbekal prime evidence, Mbak Dea. Prime evidence yaitu skripsi kita pegang, yang kita terima atau kita teliti dari, dan yang kalau prime evidence itu sudah jelas skripsinya parah sekali, banyak kesan, banyak kali ketidakcocokan. Kalau deskripsi seperti itu tidak mungkin menghasilkan ijazah atau menghasilkan kelulusan gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba nanti ijazahnya dikatakan asli gitu ya, nah nggak apa-apa, itu kita lihat nanti siapa yang membuat ijazah itu gitu loh. Karena kalau skripsinya dengan segala kekurangan dan segala catut marut itu, wah luar biasa. Itu makanya skripsi saya berani mengatakan skripsinya benar atau skripsinya palsu. Tapi kalau ijazah, ayo nanti kita
ya gitu apa yang ada dan kemudian diuji nanti di digital forensik semuanya sehingga semuanya jadi jelas. Tapi saya kira ini diskursus yang bagus ya. Jadi apa yang sudah ada itu kemudian bisa menjadi perhatian masyarakat dan masyarakat biar bisa menilai dan biar nanti Indonesia juga harus berhati-hati ya untuk kemudian memilih pemimpin masa depan tidak lagi ada hal-hal seperti ini. Itu Mbak Dea. Ya, Anda menyoroti soal penambahan orang yang dilaporkan, tadinya 3 yang dilaporkan oleh relawan dan saat ini ada 5. Saya ke Pak Yakob. Pak Yakob, ini ada 2 nama lagi yang tadi disebutkan oleh Pak Roy dan juga Pak Roy juga menyoroti dan menurut saya itu sebuah tudingan ya bahwa tudingan bahwa skripsinya ini tidak sesuai begitu dengan standar tertentu. Bagaimana Presiden Jokowi tadi menjelaskan kepada penyelidik soal bukti-bukti tadi. Ternyata setelah ke pihak kepolisian, ternyata Pak Roy masih belum yakin nih, Pak Yakob. Ya tentunya kan setiap orang juga berhak untuk beropini Mbak. Namun karena kami sudah menyerahkan ini kepada pihak polisian, maka kami berharap juga pihak polisian dapat menemukan titik terang juga lah. Bahwa nanti kan investigasinya berjalan, kita ikuti saja. Kalau ternyata nanti pun Pak Jokowi juga masih dibutuhkan untuk ada keterangan tambahan atau membawa dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh penyidik, Pak Jokowi sampaikan siap. Jadi kami siap untuk terus mengawal proses ini hingga akhir agar kembali lagi Mbak, agar ada titik terang sehingga agar kebenaran terungkap. Karena kan tentunya seluruh pihak juga mungkin tujuannya sama ya. Kalau saya mungkin beretikat baik ya tujuan seluruh pihak pasti ingin mencari kebenaran. Ya jadi mari kita tunggu, mari kita hormati prosesnya, mudah-mudahan kebenaran akan terungkap. Artinya tadi juga membawa berkas-berkas, apakah termasuk dengan karya tulis atau skripsi yang dipertanyakan oleh para terlapor ini, Pak Yakob? Nanti mungkin biar penyidik yang menjelaskan, Mbak. Tapi khusus ijazah itu tadi sudah dibawa langsung, sudah diperlihatkan. Dan kalaupun nanti perlu diperlihatkan lagi, siap untuk diperlihatkan lagi. Baik, saya ingin lebih jelas lagi soal kelima terlapor yang tadi sudah dilaporkan ke penyelidik di Polda Metro Jaya. Apakah kapasitasnya sama, Pak Yakob? Jadi mungkin saya luruskan sedikit, Mbak Dea, bahwa terlapornya ini sebenarnya nanti masih dalam lidik. Dalam arti yang diterangkan Pak Jokowi hari ini hanya peristiwa. Beliau menerangkan peristiwa-peristiwanya apa saja, kemudian objek-objeknya apa saja, sehingga nanti para penyidik lah yang akan boleh mungkin melakukan pendalaman dan nanti menentukan siapa kira-kira kalau memang ini merupakan suatu tindak pidana nantinya. Tentu dugaan kami seperti itu, cuman kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah juga, sehingga kita hormati saja proses yang berjalan. Kita lihat kalau memang nanti ada pengembangan siapa kira-kira terduga pelakunya siapa, ya itu mungkin pengembangan penyidikan yang mungkin sifatnya organik, ya kita lihat saja. Pak Roy, kita sudah mendengar tadi penjelasannya, bahkan sampai Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang melaporkan langsung ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada relawan yang cukup banyak, beberapa kelompok ya yang melaporkan Anda dan juga rekan-rekan Anda yang lain. Sebenarnya apa yang ingin Anda garis bawahi dari peristiwa ini, dari tudingan ini? Ya, yang ingin digaris bawahi satu aja, kejujuran. Itu aja, dah jujur aja. Jadi kalau kejujuran seseorang itu penting banget ya. Maka ketika ada anggota DPR waktu itu ya, yang kemudian malah bilang kalau kejujuran ini nggak penting. Kalaupun nanti terbukti palsu terus mau apa? Toh beliau sudah selesai. Enggak gitu, ya gitu. Ini kejujuran ini sangat-sangat penting untuk masa depan ini. Tapi nggak apa-apa, dan tadi betul ya. Jadi memang harus satu saat itu kalau pemeriksaan ini terus berkembang, pastilah harus ada data karena kalau tadi pemeriksaan awal itu petugas yang ada di situ, petugas penyelidik itu tidak dalam kapasitas dia untuk langsung memeriksa ijazah. Ijazahnya dengan begitu. Itu nanti harus diperiksa betul dengan alat identifikasi, dengan alat ident ya. Kemudian diperiksa juga misalnya dengan uji karbon, gitu ya, kertasnya bagaimana, capnya bagaimana, dengan digital forensik. Jadi itu ada petugasnya sendiri atau katakanlah ada ahlinya sendiri. Nah nanti kita tunggu saja, Mbak Dea. Jadi artinya kami pun siap, saya, Dr. Tifa dan juga misalnya ada 2 lagi, nggak apa-apa. Saya hormati Pak Yakob belum menyebutkan yang 2, terang 2 itu kan
udah beredar nih di media massa. Satu namanya Ibu Kurnia itu, Tri itu, terus satu lagi namanya Pak Egy Sujana. Jadi kita lihat ya gitu perkembangan ke depan. Dan media juga saya harapkan nanti juga bisa memberitakan secara clear, secara imbang, dan memang tugas di media sebagai the fourth pillar of communication untuk kemudian memberitakan ini dengan semuanya. Kita anu aja lah, kita lihat saja ke depan dan kami siap untuk memberikan penjelasan sejelas-jelas karena ini apa? Ini semuanya adalah demi pengetahuan dan demi ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Itu Mbak Dea. Iya Pak Roy, karena kan sebenarnya isu ini atau tudingan ini sudah bergulir cukup lama ya, dan kita juga lihat bagaimana Presiden ke-7 RI, Presiden Joko Widodo yang sudah mencoba untuk melakukan berbagai upaya menjelaskan bahwa sebenarnya pendidikan yang ia jalani di Universitas Gadjah Mada ini memang benar-benar legit begitu. Apa yang membuat Anda benar-benar tidak yakin dengan segala upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelum kejadian atau sebelum pelaporan di Polda Metro Jaya? Ya, penjelasan dari Universitas Gadjah Mada sendiri sangat tidak proper ya. Jadi waktu itu penjelasan dari UGM tahun 2022, waktu itu malah hanya menunjukkan fotokopi. Ya gitu, fotokopi yang kemudian skripsinya juga meskipun ditunjukkan, kita langsung bisa melihat lah. Atau ya mata peneliti atau mata saintis tentu akan beda dengan mata awam. Waktu itu saya belum berkesempatan untuk memeriksa langsung. Meskipun Dr. Rismon waktu itu sudah datang ke UGM, tapi kan datang secara pribadi. Nah, kapasitas kami untuk memeriksa dan diterima langsung adalah pada tanggal 15 April kemarin. Jadi 15 April kemarin itu resmi kami datang dan diterima dan kami memeriksa dan kemudian dengan alat yang memadai. Nah, disitulah kemudian menemukan banyak hal ya untuk skripsi. Jadi kalau dengan skripsi yang sangat-sangat di bawah standar semacam itu, saya sangat menyayangkan ya UGM berani kemudian mempertaruhkan nama besarnya. Sekali lagi Mbak, saya Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa itu adalah lulusan UGM asli, gitu loh. Jadi kami ini sayang, cinta kepada kampus. Jadi kami ini justru ingin memulihkan kampus kita. Hak Pak Jokowi untuk kemudian menjawab itu nggak apa-apa, sampai dengan melaporkan juga nggak apa-apa. Hak dari kuasa hukumnya untuk mendengi itu memang tugas dan kewajibannya. Tapi hak dari kami juga sebagai peneliti sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena yang namanya skripsi, nama lagi ijazah itu adalah tidak untuk dikecualikan. Jadi itu harus dipublikasikan dan dimengerti. Bahkan kita sangat bangga kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dipasang di kampus, kayak ijazahnya kopi ijazahnya Bung Hatta lah. Itu kan juga dipasang di University of Rotterdam ya, di Erasmus gitu. Jadi kan bangga. Jadi itu aja. Jadi kalau ini semua clear, semua jelas, ya sudah, apa benar kita katakan benar, apa yang tidak benar kita katakan tidak benar. Baik, itu sudut pandangnya Pak Roy Suryo ya, ingin benar-benar memastikan apa yang ingin Anda uji dalam peristiwa ini. Saya ke Pak Yakub. Pak Yakub, bagaimana kondisi Pak Jokowi kali ini? Karena kita tahu juga bahwa beberapa minggu yang lalu bahkan Pak Jokowi sempat memperlihatkan kepada wartawan, kepada media soal ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan rekan kami di CNN Indonesia juga melihatnya meskipun tidak boleh didokumentasikan. Sebenarnya seperti apa situasi Pak Jokowi saat ini sehingga perlu akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya? Ya, tentu kalau kondisi Pak Jokowi sendiri sangat tenang dan tegas, Mbak. Kenapa saya bilang tegas? Karena selama ini Pak Jokowi diam, kembali lagi saya sampaikan. Namun sudah beliau turun dari presiden, kemudian sudah hampir 6 bulan lagi sekarang jadi warga sipil, tapi tetap masih ada narasi-narasi seperti itu. Dan yang menurut beliau telah merusak nama baik beliau, berdampak juga bagi keluarga, dan poin yang paling penting juga beliau selalu sampaikan, ini juga tidak baik buat nama baik rakyat Indonesia. Bayangkan saja Mbak, kalau ada rakyat, seluruh kita sebagai rakyat Indonesia pergi ke luar negeri, bertemu dengan mana, kemudian dikatakan, oh ini yang presidennya ijazahnya palsu ya. Karena kan itu narasi yang seakan-akan ada di media sekarang. Oleh karena itu, Pak Jokowi berpendapat, kami juga berpendapat bahwa ini penting untuk diluruskan. Ini tidak bisa dibiarkan, karena jejak digital tidak akan hilang Mbak. Dan tadi juga Pak Roy Suryo juga sampaikan bahwa yang diinginkan adalah kejujuran. Nah ini juga mengkonfirmasi juga tindakan kita hari ini. Karena kan kalau kejujuran Pak Jokowi sudah sampaikan, UGM juga sampaikan, tapi ternyata masih tidak percaya. Sehingga jadi siapa yang berhak untuk menentukan? Maka mari kita bawa ke jalur hukum, biar nanti ada juga putusan yang
kita harapkan ada putusan sehingga semuanya menjadi terang benderang, kebenaran terungkap, dan harapannya semua pihak juga jadi bisa teduh, tidak lagi ada kegaduhan keonaran mengenai tuduhan-tuduhan seperti ini. Dan tentunya kembali lagi, ujung-ujungnya kita mau menjaga ketenangan dan stabilitas nama baik juga rakyat Indonesia. Baik, kita akan tunggu proses pembuktian hukum dalam peristiwa ini. Terima kasih Pak Yakub Hasibuan, kuasa hukum Pak Jokowi, dan juga ada Pak Roy Suryo yang terlapor dalam kasus ini. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.